Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Selamat mendengarkan kakak. Xiao Yan, saudara perempuanku berkata bahwa dia ingin bertarung sendiri. Dan dia berkata bahwa jika kamu membiarkan kamu bertarung, kamu tidak akan bisa bertarung. Dan kamu tidak bisa mengalahkan kehidupan Sue atau sesuatu. Agar tidak biarkan kamu mengubah namamu menjadi Xiao Huohuo, atau Xiao Shuanghuo. Kakak perempuan berpikir kamu harus menunggu di klan Xiao. Setelah 5 hari, Xiao Yuting kembali ke cabang dan berkata kepada Xiao Yan dengan wajah serius. Xiao Yan sedikit tertekan, dan keluarga Xiao memutuskan untuk memainkan kompetisi sesuai dengan persyaratan keluarga Sui. Tempat kompetisi adalah alun-alun di pusat Lingzhou. Akan ada 3 keluarga besar dalam kendali yang sama, benar-benar adil dan adil. Namun, kuota tidak berubah. Xiao Yan tidak punya pilihan bahkan jika dia ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Kenapa aku tidak pergi untukmu? Kata Xiao Yan pada Xiao Jian. Oke, 100 pil aku akan melepaskanmu untukku. Bertentangan dengan harapan Xiao Yan, Xiao Jian setuju. 100 pil adalah kondisinya. Jika hal-hal tidak normal, akan ada setan. Katakan padaku, apa yang kamu pikirkan? Xiao Yan tidak senang sama sekali karena kerendahan hati Xiao Jian. Xiao Yan, mengapa kamu ingin melawan pria itu? Kamu membiarkan seorang wanita berurusan dengan seorang pria, dan kamu tidak tahu malu ketika kamu sendiri yang melecehkan seorang wanita, kata Xiao Jian dengan sinis. Kamu, Xiao Yan sangat malu sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Meskipun keluarga Xiao hampir kehilangan wajahnya terakhir kali, itu adalah jebakan. Xiao Yan tidak peduli, tapi sekarang dia benar-benar tidak bisa membenarkan intimidasi seorang wanita. Yah, aku juga berpikir bahwa jika Sue Suner lebih cantik dari istrimu, apakah kamu akan berempati? Xiao Yuting mengambil kesempatan untuk menambahkan. Tetapi setelah pelajaran terakhir kali, dia berhati-hati. Ketika orang lain sedang mempersiapkan kompetisi, Xiao Yan sangat tertekan sehingga dia tidak bisa tenang, apalagi berlatih. Sekarang dia benar-benar ingin melihat seperti apa Sue Suner. Sementara semua orang menantikan permainan itu, Xiao Jian tampaknya semakin gelisah. 1 bulan sebelum pertandingan, Xiao Jian, cabang Xiao Clan, memandang cabang Xiao Clan dengan ekspresi kompleks di wajahnya. Sudah 3 tahun, dan dalam sekejap mata, dia telah menghabiskan 3 tahun di klan Xiao. Selama 3 tahun, dia tidak bisa mengatakan bahwa dia terikat dengan tempat ini, tapi setidaknya itu memberinya pelabuhan yang aman. Tapi sekarang, melihat ke depan, dia mengambil napas dalam-dalam, membuka tubuhnya dan terbang ke kejauhan. Kecepatan Xiao Jian tidak terlalu cepat, dan setelah beberapa saat dia meninggalkan cabang keluarga Xiao dan memasuki hutan. Ini adalah tempat di mana Xiao Jian dan Suerou berpisah pada awalnya. Xiao Jian melihat rumput liar yang tumbuh di tanah dan melihat sedikit cemas ke kejauhan, tetapi ada ekspresi kegembiraan dan antisipasi di matanya. Tanpa membuatnya menunggu lama, seseorang datang ke Xiao Jian dari jauh dan dekat. Orang yang datang berpakaian hitam dan topi hitam menutupi wajahnya. Wanita itu memegang pedang di tangannya. Pedang itu tidak bersarung tapi itu memberikan semacam niat membunuh. Xiao Jian menatap orang yang datang. Meskipun dia tampil sangat baik dan kejam di Xiao Clan Arena, masih ada kabut di matanya saat ini. Meskipun dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya mimpi selama beberapa malam, betapa takutnya dia. Suatu hari mimpi ini akan menjadi kenyataan, dan drama ini akan membuatnya menjadi kenyataan. Dia memeluk orang di depannya hampir tak terkendali, dan pria berbaju hitam itu hanya berjuang sebentar dan kemudian tidak melawan. Selama 3 tahun, tidak hanya Xiao Jian yang tersiksa sendirian, tetapi dia menikmatinya. Dia menderita kerusakan yang tidak kalah dengan Xiao Jian. Pedang di tangan Xiao Jian dan pedang di tangan pria berbaju hitam juga bergema pada saat ini, seolah-olah ada naga dan burung phoenix. Xiao Jian dengan lembut melepas topi ember wanita itu, memperlihatkan wajah cantik,
tanpa sentuhan bedak sedikit pun, seperti kembang sepatu yang muncul dari air jernih. Itu seindah biasanya. Orang ini secara alami adalah Suerou yang dipikirkan Xiao Jian siang dan malam. Mengapa Suerou muncul di sini? Karena semua hari itu adalah permainan. Ayo pergi, orang-orang dari klan Xiao dan Sue tidak akan bisa bereaksi untuk sementara waktu. Kita punya cukup waktu untuk pergi dari sini. Xiao Jian berkata kepada Sueju. Oke, Suerou memegang tangan Xiao Jian dan berkata dengan lembut. Kata-katanya selalu singkat dan jelas. Ini adalah akhir dari pertunjukan, dan tidak akan ada gairah. Pada saat ini, sebuah suara bercanda terdengar. Xiao Jian mengerutkan kening, dan Suerou langsung ditebas dengan energi pedang Lingli, dengan kemarahan di wajahnya yang cantik. Sialan, apakah Xiao Jian sama kasarnya denganmu? Namun, kamu pantas menjadi istri yang tegas. Seorang pria berjubah hitam melompat turun dari pohon, dan tidak ada siapa-siapa selain Xiao Yan. Suerou menatap Xiao Yan dengan ekspresi buruk, dan pedang di tangannya juga dipegang erat di tangannya. Melihat Xiao Yan, Xiao Jian memberi Suerou ekspresi santai. Bagaimana kamu tahu bahwa aku di sini, dan kamu mengikutiku? Xiao Jian menatap Xiao Yan dengan ekspresi yang rumit. Dia sedikit malu pada Xiao Yan dan yang lainnya tanpa mengucapkan selamat tinggal, tetapi dia tidak melakukannya, ingin diikuti oleh orang lain. Jangan ribut-ribut, aku di sini hanya untuk memberimu hadiah kecil. Jika kamu tidak menginginkannya, lupakan saja, aku tidak segan-segan. Xiao Yan melemparkan cincin di tangannya ke Xiao Jian. Xiao Jian menerimanya dengan belak-belakan dan berkata, terima kasih. Saya akan membayar Anda kembali di masa depan, tetapi bagaimana Anda tahu? Karena aku punya pengalaman yang sama, tapi kalian berdua memiliki hati yang baik, maksudku pernikahan. Xiao Yan melirik Suerou dan berkata ringan. Pada saat ini, Suerou kurang arogan dan lebih lembut dari hari itu. Ayo pergi, aku benar-benar tidak tahu apakah harus memujimu atau memarahimu. Namun, demi wanitaku sendiri dan melawan dua keluarga, aku akan melayanimu. Xiao Yan tersenyum. Ayo pergi, dan jangan lupa waktu kamu mengalahkanku, cepat atau lambat aku akan memukulmu kembali. Aku mungkin tidak bisa mengalahkanmu sendirian, tetapi dengan Suerou kekuatan kita bukan 1 tambah 1 sama dengan 2. Xiao Jiandao. Petik 2. Xiao Yan melirik mereka berdua tanpa daya. Ngomong-ngomong, Xiao Yan, Luer berkata bahwa wanita bernama Sue Suner itu sangat cantik, kenapa kamu tidak menikahinya? Jadi, hehehe, Xiao Jian meraih tangan Suerou lagi dan terbang ke sebuah penghindaran menghilang ke dalam hutan. Xiao Yan menatap dua orang yang pergi, dan senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Mungkin hasil mereka yang terbaik, tidak setiap perceraian adalah tragedi, hanya mereka sendiri yang mengerti rahasia antara suami dan istri mereka. Melihat Suerou dan Xiao Jian yang pergi, entah kenapa, kata-kata Nalan Yanran muncul di benaknya. Setelah bertahun-tahun, dia masih ingat dengan jelas penghinaan dan kesombongannya ketika dia memutuskan pertunangan, tetapi sekarang dia memikirkannya. Jika mereka juga memiliki dasar hubungan antara Xiao Jian dan Suerou, mungkin cerita ini akan ditulis ulang. Tapi dia juga mengerti banyak, setiap orang dia punya hak untuk memilih, dan dia tidak punya hak untuk memaksa orang lain melakukan sesuatu. Setidaknya, pada saat ini, kebencian Xiao Yan terhadap Nalan Yanran benar-benar hilang, dan bahkan ada sedikit rasa terima kasih. Xiao Yan secara alami tidak tahu bahwa teman lama pertama di benua Douqi yang dia temui di benua penciptaan adalah Yanran. Apalagi Xiao Yan tidak tahu kalau Xiao Jian tidak menulis surat cerai sama sekali. Adapun apa yang ditulis Xiao Jian, tentu hanya Xiao Jian dan Suerou di dunia ini yang tahu. Rower tidak pernah membawa dekorasi apapun, tapi dia selalu diam-diam menerima hadiah dariku. Tapi Rower hanya menerima 1 hadiah dalam 1 waktu, dan Rower paling benci memakai sarung tangan. Rower pada dasarnya berhati-hati, dia akan mempersiapkan banyak hal sebulan sebelumnya. Rower, aku paling benci bangsawan.
Rower berkata bahwa dia akan datang untuk mencariku, jadi dia pasti akan datang. Sebelum pelelangan, Xiao Jian memberitahu Xiao Yan sesuatu tentang Suerou. Jika suatu hari Cailin dan Suner melakukan sesuatu yang tidak normal, apakah aku akan mengerti? 10 hari kemudian, klan Xiao dan klan Sue mengumumkan pada saat yang sama bahwa mereka akan mengubah daftar pemain. Tapi tidak ada keraguan bahwa badai sedang terjadi. Tidak ada keluarga yang ingin anak-anak mereka menikah dengan anak-anak musuh mereka. Tidak ada keraguan bahwa klan Xiao dan Sue mengirim elit mereka untuk memburu Xiao Jian dan Suerou pada saat yang sama. Dalam 10 hari, mereka sudah pergi jauh. Bahkan Xiao Yan sedikit mengagumi Suerou. Dapat menemukan metode ini dalam waktu singkat sudah cukup untuk melihat kecerdasan dan kepintaran Suerou, sehingga mereka memiliki cukup waktu untuk membiasakan diri dengan aturan benua penciptaan dan membuat rencana untuk masa depan mereka. Adapun surat cerai, itu hanya digunakan untuk menipu orang-orang tua dari klan Sue dan Xiao. Dengan surat cerai ini, setidaknya Xiao Jian dan Suerou tidak ada hubungannya dengan itu. Kemudian mereka bisa berlatih dengan tabah. Dengan intervensi dari para tetua, dan mereka dapat menghibur satu sama lain di dalam hati mereka. Perilaku Suerou yang tampaknya egois dan konyol telah menipu para tetua dari dua keluarga. Ketika itu keluar, Xiao Yan mungkin tidak tahu apa yang sedang terjadi. Xiao Yan baru saja mendapatkan keinginannya kali ini. Mengingat kinerja Xiao Yan yang luar biasa terakhir kali, Xiao Yan secara alami menjadi keberadaan untuk menggantikan Xiao Jian. Dan keluarga Sue menambahkan seorang wanita bernama Sue Qi, yang akan bertemu di Lingzhou Center 20 hari kemudian. Undian-undian untuk menentukan lawan. Xiao Yan secara alami sangat senang mengetahui berita ini dan dapat mewakili keluarganya dalam perang. Tidak peduli apa Xiao Yan tidak puas dengan keluarga Xiao sekarang, dia secara alami akan keluar semua. Tetapi yang paling penting adalah wanita bernama Sue Sun Er. Wanita ini seperti yang sama duri menusuk hati Xiao Yan. Meskipun dia tahu bahwa memperlakukan seseorang hanya karena namanya, terkadang tidak ada yang bisa menjelaskan perasaan ini. Namun, sepertinya Tuhan merasa keberuntungan Xiao Yan benar-benar berakhir. 10 hari sebelum pertandingan, Xiao Yuting membawa Xiao Yun dan Xiao Qin muncul di hadapan Xiao Yan. Jika Xiao Qin berdiri di sana dan tidak berbicara, dia benar-benar wanita cantik, tidak lebih buruk dari Xiao Yuting. Tetapi ketika dia membuka mulutnya, hei! Xiao Yun masih sangat tidak enak dilihat, mungkin karena dia sedikit malu dengan apa yang terjadi terakhir kali. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Xiao Yan mencoba untuk tetap tenang karena wajah Xiao Yuting. Dia percaya bahwa Xiao Yuting tidak akan membawa kedua orang ini untuk menemukannya. Meskipun Xiao Yuting dan mereka juga disebut 4 kejahatan di markas besar, Xiao Yuting tidak berpikir bahwa dia juga anggota kelompok yang tidak tahu malu. Yuting, ada apa? Kata Xiao Yan sambil menatap Xiao Yuting yang sedikit cemas. Xiao Yuer hilang. Xiao Yuting memberitahu Xiao Yan dengan agak malu, karena Xiao Yan meminta Xiao Yuting untuk menjaga Xiao Yuer. Xiao Yuting secara bertahap mulai menyukai gadis imut ini. Tetapi dia harus bersiap untuk kompetisi hari ini. Tapi dia mendapat berita tentang Xiao Yuer. Ada apa? Nada suara Xiao Yan membawa aura pembunuh, meskipun Xiao Yuer tidak memanggilnya seorang guru, terutama mengetahui bahwa latar belakang keluarga Xiao Yuer. Xiao Yan telah memperlakukannya sebagai muridnya sendiri. Bagaimana dia bisa membiarkannya? Murid sendiri untuk memiliki kain wol kecelakaan. Ini untukmu. Kamu akan mengerti setelah membacanya sendiri. Xiao Yuting menyerahkan surat kepada Xiao Yan. Xiao Yan, tetap aman, aku tidak akan mengatakan omong kosong lagi. 3 hari kemudian, aku akan menunggumu di hutan timur Gunung Wanzang. Aturan permainan kami sederhana, apakah Anda mati atau gadis itu mati? Jangan selalu meminta Xiao Yuting untuk menyelesaikan masalah untukmu. Datang saja jika kamu laki-laki. Xiao Yan melihat selembar kertas di tangannya dan menutup matanya, tetapi niat membunuh membanjiri hatinya.
Bahkan seorang anak dapat digunakan sebagai alat tawar-menawar. Xiao Yan benar-benar tidak tahu apa arti hidup orang seperti itu. Dari penindasan benua penciptaan hingga pembunuhan terakhir 5 orang, hingga lelucon yang dibuat oleh Xiao Huohuo dan beberapa orang, Xiao Yan selalu menahan dan menahan amarahnya dari melampiaskan. Tetapi sekarang dia benar-benar cukup sudah. Semakin lama Anda menekannya, semakin menakutkan itu akan meledak. Xiao Yan bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia bukan orang yang tidak bisa menderita kerugian. Xiao Yan akan mengabaikan provokasi orang lain ketika dia merasa itu tidak perlu. Namun, naga memiliki sisik terbalik, dan setiap orang memiliki batas, begitu juga Xiao Yan. Dia harus mati. Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini setelah waktu yang lama. Nada suara Xiao Yan sangat tenang ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Tetapi Xiao Yuting tahu bahwa Xiao Yan saat ini adalah yang paling menakutkan. Terakhir kali, dia hanya mengatakan bahwa Suner, pria ini seperti iblis yang keluar dari neraka. Dia tidak sabar untuk memakan dagingnya dan meminum darahnya. Tapi sekarang Xiao Yuer dibawa pergi. Bagaimana mungkin Xiao Yan tidak gila? Biarkan Xiao Yun dan Xiao Qin pergi bersamamu. Kali ini dia memiliki tekad untuk membunuhmu. Meskipun mereka berdua memiliki kekurangan, mereka berdua adalah kaisar sejati dan orang kuat. Aku khawatir, kata Xiao Yuting. Tidak perlu, aku akan menyelesaikan urusanku sendiri. Belum lagi dia memintaku pergi sendiri. Kata Xiao Yan. Kamu pikir kamu siapa? Jika bukan karena wajah Yuting, aku akan menamparmu sampai mati. Apa yang terjadi pada kami? Mengapa saya tidak membantu orang lain ketika mereka bertanya kepada saya? Berapa milikmu sendiri? Aku tidak tahu. Penolakan Xiao Yan segera membangkitkan ketidakpuasan Xiao Qin. Langit hampir dipenuhi dengan ludahnya. Xiao Yan benar-benar ingin menghentikan mulutnya, tetapi dia tidak memiliki kekuatan. Xiao Yun juga menatap mata Xiao Yan yang penuh dengan kekejaman. Lemak di wajahnya bergetar, membuat hati Xiao Yan hampir muntah. Xiao Yuting mundur selangkah dan membelai kepalanya. Dia benar-benar ingin berkata, "Ya Tuhan, bagaimana aku bisa mengenal dua pria lucu ini?" Xiao Yan tidak berdaya dan harus berkata kepada mereka berdua, "Maaf, saya tidak bermaksud meremehkan Anda. Anda adalah teman Yuting, jadi tentu saja mereka adalah teman saya. Tetapi masalah ini adalah urusan saya sendiri, dan aku ingin menyelesaikannya sendiri." Tapi kata-kata Xiao Yan yang jelas tidak tulus, dan dia tidak berani menatap wajah mereka. "Aku bukan teman mereka. Apakah kamu benar-benar teman kami?" Kalimat pertama secara alami adalah apa yang dikatakan Xiao Yuting, dan kalimat yang terakhir secara alami adalah apa yang dikatakan Xiao Yun dan Xiao Qin. Tetapi kedua kalimat itu hampir tidak berurutan. "Yah, kita berteman," kata Xiao Yan. "Menurutku kamu lebih cocok untuk bergabung dengan grup kami yang tidak tahu malu daripada Yuting. Setidaknya Yuting akan langsung mengatakan bahwa kamu tidak berteman dengan kami, tetapi kamu jelas tidak menyukai kami tetapi mengatakan kami adalah teman. Kamu benar-benar tidak tahu malu, orang-orang seperti itu jangan bergabung dengan kami." "Itu sia-sia." Xiao Qin menertawakan Xiao Yan. Xiao Yun, yang berada di sampingnya, terus menganggukkan kepalanya, dan tumpukan lemak itu tiba-tiba. Wajah Xiao Yan berubah dari putih menjadi merah, dan akhirnya berubah menjadi hati babi astringen. Sekarang dia tidak sabar untuk menemukan lubang untuk memasukkannya. "Teman dari teman adalah teman saya." Siapa yang mengatakan kalimat ini? Saya harus menyapanya. Xiao Yuting tidak bisa menahan tawanya. Dia berteriak, "Xiao Yan, selamat, kamu benar-benar menjadi anggota klan Xiao yang tidak tahu malu. Mungkin suatu hari aku akan memanggilmu saudara keempat ketika aku masuk." Setelah selesai, Xiao Yuting menyentuh perutnya dan tersenyum. Wajah Xiao Yan agak jelek lagi. Tetapi mengingat keselamatan Xiao Yuer, dia hanya bisa berkata, "Oke, kamu masih tidak pergi. Aku khawatir jika kamu pergi, kamu tidak akan bisa melindungi Xiao Yuer." 3 hari kemudian, hutan di timur Gunung Wanzang. Xiao Yan berdiri di sana. Jubah hitamnya bergerak mengikuti angin.
Menurut informasi yang diberikan oleh Xiao Huohu, Xiao Yao datang ke cabang dengan 5 orang kali ini. Salah satunya adalah kaisar tingkat rendah, 3 adalah kaisar puncak, dan 1 adalah kaisar tingkat tinggi. Meskipun Xiao Huohu sedikit tidak tahu malu, keterampilan investigasinya adalah yang terbaik. Ketika dia tahu bahwa Xiao Yan telah bergabung dengan trio yang tidak tahu malu, tidak, sekarang menjadi kelompok 4, dia dengan senang hati memeluk Xiao Yan dan berkata, "Haha, saya tidak peduli dengan kebencian yang saya dipukuli oleh Anda terakhir kali. Anda dipersilakan untuk bergabung. Jika Anda memiliki istri dan anak, Anda harus bergabung dengan mereka. Kami semua lajang, dan sekarang kami hanya bisa mengandalkan Anda untuk membawa majukan kami berempat yang tak tahu malu." Brengsek, dia benar-benar orang yang tidak tahu malu. Tidak heran dia bisa menjadi pemimpin kelompok 4 yang tak tahu malu ini dengan kekuatannya di alam roh kaisar. Namun, jika dia berani membiarkan Suner atau Cailin bergabung, aku pasti akan mengalahkannya. Dia ke tanah. Jika saya tidak bisa bangun, tidak apa-apa untuk menarik Lao Su, dan saya berani memukuli istri dan anak-anak saya ingin mati. Pikir Xiao Yan dalam hati. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Yuting, meskipun mereka semua memiliki banyak masalah, mereka memperlakukan teman mereka dengan tulus. Mereka tahu nilai teman lebih baik daripada orang biasa. Mereka bisa memberikan segalanya untuk teman mereka. Berapa kali Xiao Yan akhirnya merasa lebih baik dia pergi sendiri. Xiao Yao sangat membencinya sehingga dia tidak boleh membiarkannya mati dengan mudah. Ini adalah kesempatan Xiao Yan. Jika Xiao Yan meminta Xiao Yun atau Xiao Qin untuk mengikutinya, Xiao Yao mungkin akan memalingkan wajahnya. "Keluarlah, kamu seharusnya sudah datang sejak lama." Xiao Yan berkata dengan ringan ke depan, nadanya sangat tenang. "Xiao Yan, aku tidak menyangka kamu datang ke sini untuk gadis itu." Xiao Yao berjalan keluar dari hutan dan menatap Xiao Yan dengan senyum di sudut mulutnya. "Bagaimana dengan orang-orang?" tanya Xiao Yan. Di tengah hutan, ada 5 orang yang menjaganya, tetapi mereka hanya akan menjaganya selama 1 jam. Setelah 1 jam, semua jenis monster di hutan akan menyerangnya. Yang terkuat di sini adalah puncak roh kaisar alam. Jika Anda dapat mencapai pusat, saya dapat menyerahkannya kepada Anda. Anda dapat membawanya keluar dan saya tidak akan mengganggu Anda. Namun, setelah 1 jam, jika Anda tidak dapat mencapai pusat, Anda dapat memilih untuk bunuh diri, dan aku bisa menyerahkannya pada Xiao Yuting. Namun, jika kamu bahkan tidak bisa bertahan selama 1 jam, maka Xiao Yao membuat gerakan mengusap leher Xiao Yan. "Kamu tidak takut aku akan membunuhmu sekarang?" Xiao Yan berkata dengan dingin. Dibutuhkan sekitar 1,5 jam bagi orang biasa untuk memasuki pusat. "Xiao Yan, kamu bukan orang biasa. Tentu saja itu akan menambah kesulitan," kata Xiao Yao. "Suatu hari kamu akan mati," kata Xiao Yan. Ini diputuskan oleh Dewan Tetua. Jika Xiao Yan ingin menyalahkannya, salahkan Dewan Tetua. Xiao Wanxing tahu semua tentang ini, tapi dia tidak bersyafaat untukmu. Sepertinya, sudah lama sekali. Aku menunggumu di hutan. Setelah Xiao Yao selesai berbicara, dia bergabung ke dalam hutan. Dewan Tetua, mata Xiao Yan berkilat marah saat dia melihat ke hutan. Tidak dapat dimaafkan untuk menggunakan anak sebagai alat tawar-menawar, tidak peduli apa tujuan Dewan Penatua. Jika Xiao Yan masih sedikit ingin tahu tentang markas klan Xiao di masa lalu, Xiao Yan sekarang hampir tidak memiliki perasaan. Di kedalaman hutan, ada 5 pohon tinggi di sini. Awalnya, tempat ini adalah domain dari binatang ajaib yang kekuatannya mencapai puncak alam roh kaisar. Namun, 3 hari yang lalu, 5 orang datang ke sini. Dan setelah 1 orang secara pribadi membunuh binatang itu, sisanya monster semua berlari keluar dengan panik. Jadi tempat ini telah menjadi keberadaan teraman di hutan. Pada saat ini, 5 pria berbaju hitam berdiri di depan pohon dan membentuk lingkaran. Dalam lingkaran itu ada seorang gadis kecil berpakaian putih, tetapi gadis itu pucat dan rambutnya berantakan. Masih tidak terluka, sedang tidur nyenyak.
Bos, bukankah terlalu tidak manusiawi bagi kita untuk menggunakan gadis kecil seperti ini? Seseorang berkata kepada pria di tengah. Ya, bos, kita bisa berurusan dengan Xiao Yan sendiri. Mengapa kita harus menggunakan tangan binatang iblis untuk menyingkirkan Xiao Yan? Orang lain tidak mengerti. Ini hanya menunjukkan bahwa kamu bodoh dan tidak bisa menjadi kakak laki-laki. Pria di tengah melirik keempat orang itu. Para tetua klan Xiao berpikir bahwa mereka tidak akan mengungkapkan rahasia mereka. Tetapi bagaimana jika seorang tetua ingin mengambil tindakan terhadap Xiao Yan? Xiao Yan telah kembali ke cabang. Dan bahkan jika saya melakukannya, saya akan meninggalkan petunjuk. Tetua menjelaskan. Tapi sekarang tetua keempat telah mengambil penilaian Xiao Yan sendiri. Kami membiarkan binatang itu membunuh Xiao Yan, dan tetua keempat akan secara terbuka mengatakan bahwa Xiao Yan tidak kompeten dan mati setelah gagal dalam penilaian. Dengan cara ini, bahkan para tetua tidak akan bisa. Tidak ada cara untuk mengatakan apa-apa lagi. Orang mati, tidak peduli seberapa kuat potensinya, tidak ada gunanya. Pria di tengah berkata kepada keempatnya sambil tersenyum. Sial, Xiao Yan ini benar-benar pantas mendapatkannya. Dia benar-benar mendapat masalah dengan bintang jahat dari tetua keempat. Saya tidak berpikir itu Xiao Yan yang tidak harus mati begitu awal. Terakhir kali di daerah binatang, dia tidak tahu kehidupan mana dia membakar Gao Xiang dan melarikan diri. Tuan muda pasti akan menyiksanya. Tapi kali ini, kurasa dia yang menjadi kambing hitam Xiao Jian sudah mati. Kata seorang manusiawi. Itu benar, tujuan tuan muda Xiao Yao masih kompetisi ini. Xiao Yan mencuri pusat perhatian dan pantas untuk sial. Pria di tengah melirik keempatnya dan melanjutkan, jangan meremehkan Xiao Yan itu. Jika kali ini tidak bisa membunuhnya, kurasa kita semua akan mati di tangannya di masa depan. Bagaimana mungkin, Xiao Yan akan mati hari ini? Kata seorang manusiawi. Mati, hehehe. Terakhir kali kalian semua mengatakan bahwa Xiao Yan akan mati. Tapi apa? Pria di tengah mencibir. Empat lainnya diam. Jika mereka menambahkan beberapa pisau lagi pada saat itu, mustahil bagi para dewa untuk menyelamatkan mereka, apalagi apa yang terjadi sekarang. Beberapa dari mereka tidak sepenuhnya orang jahat, mereka hanya diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Secara alami, mereka tidak malu menggunakan anak-anak untuk mengancam orang lain, tetapi mereka harus melakukannya. Setengah jam telah berlalu sejak waktu yang ditentukan, dan Xiao Yan telah menyelesaikan 3/5 perjalanan. Namun, semakin dalam hutan, semakin kuat persepsi monster di dalamnya. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan jiwa kaisar, dia tidak bisa menghindari bertemu monster. Yang paling tidak dimiliki Xiao Yan saat ini adalah waktu. Xiao Yan tidak punya waktu untuk menyentuh monster sama sekali, dan dia harus menjaga kekuatan fisiknya semaksimal mungkin. Ketika dia keluar, itu akan lebih berbahaya daripada sekarang. Dia harus memikirkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. 8 ekstrim runtuh. Xiao Yan dengan paksa membuka binatang iblis, bahkan tanpa memasukkan noda darah di wajahnya. Xiao Yan membuka tubuhnya dan tersapu. Kebencian Xiao Yan untuk Xiao Yao juga tumbuh pada saat ini. Namun, monster di depan mereka menjadi semakin menakutkan dalam hal kekuatan dan jumlah. Di hutan, Xiao Yao, mengandalkan keunggulannya dalam keterampilan bertarung, tidak dapat ditemukan oleh monster, dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi main-main. Ling Zhu, markas besar keluarga Sui. Xiao Yan, ya, ini menarik, tetapi tidak ada yang berani meneriaki wanita muda ini. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya. Seorang wanita melihat daftar keluarga Xiao, dan sudut mulutnya menunjukkan ekspresi aneh. Lengkungan senyum yang bukan senyuman. Saudari Suner, bukankah seharusnya kamu benar-benar pergi ke cabang untuk menemukan Xiao Yan? Lagi pula, kamu secara alami dapat melihatnya selama kompetisi. Wanita lain berkata tanpa daya. Aku hanya akan melihat seperti apa lawanku. Sangat menarik untuk berani mengatakan hal seperti itu. Kamu tahu, termasuk Sue Feng itu.
Aku tidak bisa mengangkat kepalaku ketika melihatnya. Tapi aku ingin melihatnya, jika Xiao Yan mau menemuiku. Sama saja, wanita itu terkekeh. Sister Suner adalah yang paling cantik, tapi mungkin kamu bisa menjadi super cantik yang bisa menggantikan Xiao Wanxing itu, yang tidak akan tergerak ketika melihatnya. 30 menit sebelum waktu yang dijadwalkan. Jauh di dalam hutan, pria parubaya itu melirik Xiao Yuer dan kemudian keempat orang di sekitarnya dan berkata, jika Xiao Yan tidak bisa datang, menurutmu peluang apa yang dia miliki untuk bertahan hidup? Bos, kamu gila, kamu hanya anak kecil, monster apapun bisa membunuhnya. Saya harap Xiao Yan tidak akan berhasil, dia akan bunuh diri, jadi dia bisa menyelamatkan gadis ini. Apakah para hantu tahu jika Xiao Yan telah dimakan oleh monster sekarang? Sekitar 5 tahun yang lalu, saya bertemu pasangan ketika saya pergi keluar. Mereka juga terkenal di markas besar keluarga Xiao. Mereka berdua berbakat dan cantik, tetapi untuk beberapa alasan mereka menghilang di jalan. Tidak ada jejak kiri. Ayo, aku khawatir ini hanya bisa dilakukan oleh seseorang di atas Doxian. Pria parubaya itu berkata pada dirinya sendiri. Keduanya adalah orang tua dari Xiao Yuer itu, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Pada akhirnya, klan Xiao hanya bisa mengatakan bahwa mereka sudah mati, dan Xiao Yuer juga dikirim ke cabang klan Xiao hari itu. Namun, tidak ada yang bisa memastikan keberadaan mereka. Pria itu sepertinya sedang mengingat kejadian yang sangat mengerikan. Tidak mungkin, sangat jahat. Seseorang bertanya dengan aneh. Xiao Yuer adalah Kaisar Dou yang sulung. Saya harap orang tuanya benar-benar mati. Jika tidak, bahkan keluarga Xiao tidak mampu membayar setelah jatuh. Pria di tengah berkata. Empat lainnya tetap diam, tidak mengerti mengapa bos mereka dulu tegas dan kejam dalam tindakannya di masa lalu, tanpa ragu sedikit pun. Tetapi sekarang dia khawatir tentang ini dan itu, ngeri, tidak seperti gayanya sama sekali. Masih ada 20 menit sebelum waktu yang dijadwalkan saat ini. Xiao Yan masih berjarak 2000 meter dari pusat hutan, yang cukup untuk Xiao Yan. Tapi yang dikhawatirkan Xiao Yan bukanlah ini. Yang dia khawatirkan adalah bagaimana dia akan mengambil kembali Xiao Yuer dari tangan 5 orang bahkan setelah dia masuk. Dia tidak percaya bahwa dia akan dengan patuh menyerahkan Xiao Yan Yuer kepadanya ketika waktu yang ditentukan tercapai. Pada saat ini, wajah halus Xiao Yan penuh dengan keringat dan darah. Bahkan dia sendiri tidak tahu berapa kali dia menghindari serangan binatang buas di jalan. Dan hal yang paling membuatnya menghela nafas adalah penghancuran roh. Sui sebenarnya tetap diam, tidak memberikan bantuan apapun kepada Xiao Yan. Xiao Yan ingin membuangnya beberapa kali. Semakin kritis momennya, semakin tidak gugup Anda. Xiao Yan mengingatkan dirinya sendiri bahwa kekuatan jiwa menyelidik ke kedalaman hutan lagi. Xiao Yan tidak bisa menahan nafas, ada hampir 5 atau 6 binatang berjalan ke arahnya di sekelilingnya. Keberuntungannya benar-benar telah habis di benua Douqi. Cabang klan Xiao, Yuting, apakah kamu benar-benar tidak akan menyelamatkan Xiao Yan? Itu bukan tempat yang bisa dia tuju. Xiao Huohuo memandang Xiao Yuting dan berkata, semua orang perlu menjaga sesuatu. Begitu seseorang mengintervensi, bahkan jika mereka membantunya, dia akan merasa marah. Xiao Yuting menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak Yuting, kamu tidak pergi bersama kami. Bagaimanapun, kamu bukan anggota berempat kami yang tidak tahu malu. Kami tahu bahwa teman kami tidak dapat diganggu oleh orang lain. Kami akhirnya memiliki pasangan baru. Bagaimana kami bisa menonton dia diganggu? Xiao Yun mengangkat dadanya dan berkata kepada Xiao Yuting. Ya, bagaimanapun, kita semua terkenal karena tidak tahu malu, kita tidak akan pernah diam dan melihat orang kita sendiri mati. Xiao Yuting, jangan berpikir bahwa kami melihat Anda sebagai milik kami, dan Anda dapat memerintahkan kami. Kami enggan untuk bertanya, kami untuk membantu Xiao Yan, tetapi sekarang Xiao Yan adalah mitra kami. Anda tidak karena Xiao Yan telah bergabung dengan kelompok 4 kami yang tak tahu malu, Anda harus mengikuti aturan kami.
Xiao Qin juga berkata dengan dingin, juga penuh amarah. Meskipun Xiao Yan tidak punya pilihan selain diseret oleh mereka, kata-kata Xiao Yan bahwa kita adalah teman sudah cukup untuk membuat mereka membayar semuanya. Mereka tahu bahwa Xiao Yan memiliki sikap acuh tak acuh ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dan mungkin dia tidak bersungguh-sungguh, tetapi bagi mereka bertiga, berapa banyak orang di dunia ini yang akan acuh tak acuh. Bahkan, mereka seharusnya menjadi makhluk paling bodoh di dunia. Selama Anda membayar sedikit untuk mereka, mereka akan menghadiahi Anda dengan orang seutuhnya. Karena kamu terus mengatakan bahwa Xiao Yan adalah pasanganmu, dan Xiao Yan mengatakan bahwa dia akan keluar hidup-hidup, apa hakmu untuk tidak mempercayainya? Ya, saya bukan anggota Anda, saya tidak memenuhi syarat untuk memutuskan tindakan Anda. Tapi mengapa saya harus bergabung dengan Anda? Keluarga Anda telah meninggalkan Anda, tetapi saudara perempuan saya tidak. Jika semua orang tahu bahwa saya telah bergabung dengan Anda, bagaimana saudara perempuan saya akan menghadapi para tetua itu, sehingga saya bisa menjadi penyihir untuk saudara perempuan saya? Tetapi tidakkah aku tidak akan bergabung denganmu? Kamu sangat meremehkan rekan satu timmu. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bergabung dengan Xiao Yan? Xiao Yuting hampir mengeluarkan kata-kata ini. Setelah berbicara, dia lari, air mata mengalir di pipinya, sangat pedih. Ketiga Xiao Huohuo juga tercengang. Selama beberapa tahun, mereka selalu merasa bahwa Xiao Yuting arogan dan menolak untuk melepaskan identitasnya untuk bergabung dengan mereka. Tetapi saat ini mereka menyadari bahwa Xiao Yuting mungkin juga ingin bergabung dengan mereka. Tetapi identitas Xiao Wanxing berarti bahwa Xiao Yuting tidak akan bergabung. Xiao Wanxing hari ini bukanlah Xiao Wanxing di masa lalu. Meskipun Xiao Wanxing saat ini masih sangat penting bagi keluarga Xiao, dia masih menghormati kekuatannya di benua penciptaan. Xiao Yuting bukan gadis bodoh lagi, tidak menimbulkan masalah bagi saudara perempuannya adalah hadiah terbaiknya untuk Xiao Wanxing. Tunggu, Yuting benar, ini ujian untuk Xiao Yan. Xiao Huohuo menghela nafas sambil melihat ke kejauhan. Xiao Yun dan Xiao Qin saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Ada 10 menit tersisa sampai waktu yang dijadwalkan. 5 menit sebelum waktu yang dijadwalkan, Xiao Yao muncul di tengah hutan. Ada 1 menit tersisa sebelum waktu yang dijadwalkan. Akhirnya tiba, sosok berjubah hitam berlari dari hutan ke tengah. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu berlumuran darah. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar datang dari pinggiran hutan ke tengah hutan dalam waktu 1 jam, kelima orang itu segera berkumpul dan berdiri di belakang Xiao Yao, menatap Xiao Yan dengan heran. Xiao Yao menatap Xiao Yan, yang sedikit malu, tanpa ekspresi di wajahnya, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tiba-tiba, dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, aku tidak menyangka kamu datang ke sini. Karena itu masalahnya, aku harap kamu bisa pergi dari sini dengan sebotol minyak. Setelah berbicara, Xiao Yao melambai kepada 5 orang di belakangnya dan ingin pergi. Tunggu sebentar, aku memilih untuk bunuh diri, kamu serahkan Xiao Yuer ke Xiao Yuting. Xiao Yan berkata ringan, dengan nada kebencian dalam nadanya. Oh, Xiao Yao menatap Xiao Yan dengan ekspresi bingung di wajahnya. Ngomong-ngomong, aku tidak bisa lagi membawanya keluar. Jika itu masalahnya, lebih baik menukar hidupku dengannya, kata Xiao Yan. Yah, waktu telah berlalu, tapi demi ketulusanmu, aku setuju. Kamu bisa melakukannya sekarang. Xiao Yao menatap Xiao Yan dan tersenyum. Jika Xiao Yan bunuh diri, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Tapi kamu selalu harus memberiku beberapa bukti. Tidak ada gunanya, terutama ketika berhadapan dengan binatang. Mulut Xiao Yan menunjukkan seringai. Kamu, 5 orang di belakang berkata dengan marah kepada Xiao Yan. Apa yang kamu inginkan? Xiao Yao mencoba yang terbaik untuk tetap tersenyum. Tentu saja kamu tidak melakukannya, seluruh keluargamu mati. Xiao Yan berkata dengan dingin. Oke, aku janji. Xiao Yao tersenyum tanpa henti. Tuan, kelima orang di belakang berkata serempak.
Aku bersumpah, jika Xiao Yan bunuh diri di depanku hari ini, aku bisa dengan aman memberikan Xiao Yuer kepada Xiao Yuting. Jika tidak, seluruh keluarga akan mati, kata Xiao Yao. Jangan khawatir, akan ada hari seperti itu. Xiao Yan tersenyum. Saat berikutnya, tubuh Xiao Yan mulai membengkak, dan dia akan meledak sendiri. Tuan, pemimpin itu memandang Xiao Yan yang sedang berkembang dan berkata, ledakan. Dengan ledakan keras, ada lubang besar di mana Xiao Yan berdiri. Tidak ada tulang Xiao Yan, bahkan senjata dan cincin Xiao Yan. Benar saja, itu bukan api dari langit, tapi mengapa nyalanya menghilang, apakah dia menghancurkannya dengan penghancuran diri? Xiao Yao selalu merasa ada masalah, apakah Xiao Yan benar-benar mati seperti ini? Tuan muda tidak baik, Xiao Yuer sudah pergi. Sebagai orang terkuat, orang itu segera mengetahui bahwa Xiao Yuer, yang telah terbaring di sana, telah hilang. Wajah Xiao Yao menjadi jelek, dan dia tidak pernah mengharapkan perubahan seperti itu. Tangan Xiao Yan tidak bisa disebut kejam. Di benua penciptaan, sumpah tidak mudah dibuat. Xiao Ding, apa pendapatmu tentang orang-orang? Kamu bahkan tidak tahu apakah seseorang mengambil mereka di bawah hidungmu. Xiao Yao menatap Xiao Ding dengan dingin. Engah. Xiao Yan, yang berjarak 100 meter, memuntahkan seteguk darah. Sialan, teknik Do tidak mengatakan bahwa avatar yang diciptakan oleh ilusi akan merusak tubuhnya dan menderita begitu banyak kerusakan. Merasa bahwa Do Qi di tubuhnya telah kehilangan setengah dari energinya, Xiao Yan ingin menyerah teknik Do itu. Hanya satu klon yang membuatnya membayar begitu banyak, jadi dia berubah menjadi 5, 10. Xiao Yan barusan secara alami adalah avatar Xiao Yan menggunakan keterampilan bertarungnya. Tetapi setiap klon harus ada secara independen dalam jangkauan yang dapat dicakup oleh kekuatan jiwanya. Dalam pelukan Xiao Yan, Xiao Yuer berbaring diam dengan senyum di sudut mulutnya, seolah-olah dia tahu bahwa dia sudah berbaring di pelukan Xiao Yan. Xiao Yan mencubit wajah kecil Xiao Yuer tanpa daya, tapi dia tersenyum pahit di dalam hatinya. Gadis ini benar-benar bisa tidur, dan telah tidur sampai sekarang. Namun, monster di sekitarnya mulai gelisah. Xiao Yan bertanya, berapa lama kamu bisa bertahan? Aku bisa bertahan selama yang aku mau. Jangan berpikir aku mengikutimu, kamu bisa memerintahku. Sebuah suara malas terdengar, tidak mengambil hati kata-kata Xiao Yan. Orang tua, jika aku mati, apa gunanya untukmu? Xiao Yan berkata dengan kejam. Itu juga tidak buruk untuk Banxian ini. Jika kamu mati, aku hanya akan mengubah seseorang untuk membalas Banxian ini. Anda, siapa kamu? Tidak peduli seberapa banyak kamu berbicara, Banxian ini akan membiarkanmu dicabik-cabik oleh monster. Siapa Banxian ini yang sepertinya tidak peduli? Di hutan, wajah Xiao Yao menjadi semakin suram. Dengan kekuatan jiwa Xiao Di, dia tidak bisa mendeteksi keberadaan Xiao Yuer. Kemudian entah Xiao Yuer telah meninggalkan hutan, atau Xiao Yuer dimakan monster. Tapi monster apa yang bisa mencuri Xiao Yuer diam-diam? Xiao Ding dan dua pembangkit tenaga listrik lainnya di alam roh kaisar telah mencari keberadaan Xiao Yan dan Xiao Yuer. Untungnya, kekuatan binatang hutan yang mereka pilih tidak tinggi, tetapi mereka tidak memiliki keberadaan. Pembangkit tenaga sangat percaya diri dengan kekuatan jiwa mereka sendiri, tetapi kepercayaan diri inilah yang mencegah Xiao Ding menemukan keberadaan Xiao Yan. Setelah setengah jam, Tuan, kami tidak dapat menemukannya. Xiao Yuer itu sepertinya hilang. Xiao Ding menatap Xiao Yao dengan sedikit malu. Sampah, Xiao Yan, kamu kejam. Aku percaya kamu masih hidup. Jangan berpikir bahwa kamu adalah satu-satunya yang memiliki pendukung. Aku berkata bahwa jika kamu akan mati hari ini, kamu harus mati. Xiao Yao letakkan iblis dari alam roh kaisar tingkat rendah di sampingnya *Kill Rod. Xiao Ding, kirim surat ke Xiao Yan. Jika dia tidak keluar lagi, aku tidak percaya dia bisa membawa Xiao Yuer untuk melarikan diri dari keluarga Xiao. Jika tidak, Xiao Yuer tidak akan mendapat tempat di keluarga Xiao.
Jika Xiao Yan tidak muncul, biarkan Xiao Yuting pun tidak punya tempat. Cara untuk melindungi gadis itu sepanjang waktu. Xiao Yao berkata dengan dingin, dia akhirnya membawa Xiao Yan ke biro ini, dan dia tidak mau membunuh Xiao Yan. Mengapa Xiao Yan sangat dihargai di klan Xiao? Bagaimana bisa seorang bajingan dari pesawat yang lebih rendah dibandingkan dengan kesombongan surgawi mereka? Dan Xiao Yuting, wanita itu, sial, rencana yang begitu bagus sebenarnya dirusak oleh Xiao Yuting terakhir kali. Xiao Yan, keluarlah. Jika kamu tidak takut kami menyebabkan gelombang binatang buas, kamu bisa bersembunyi di dalam. Setelah gelombang binatang buas meletus, apalagi kamu, bahkan kaisar dan yang kuat tidak akan bisa mundur. Xiao, suara ding terdengar di hutan. Mengaum, aduh, berbagai monster di hutan mulai gelisah, dan mengeluarkan berbagai suara kicau. Sepertinya dia melampiaskan ketidakpuasannya, dan dia sepertinya berteriak. Bawahan kaisar tampaknya tidak kuat di Gunung Wanzang. Tetapi di hutan ini, ia dapat mendominasi 10.000. Ribuan binatang buas keluar, bahkan Xiao Yan sendiri tidak bisa melarikan diri apalagi membawa botol bahan bakar. Di hutan, ekspresi Xiao Yan sedikit berubah. Dia secara alami tahu kengerian gelombang binatang, tetapi dia tidak tahu bahwa Xiao Yao begitu tak tahu malu sehingga dia tidak ragu-ragu menyebabkan gelombang binatang membunuhnya. Haha, ini menarik, kamu benar-benar iri. Bansian ini ingin melihat bagaimana kamu melakukannya. Air kehancuran berkata kepada Xiao Yan lagi. Diam untukku, kata Xiao Yan dingin. Lupakan saja, aku awalnya ingin mencari tempat persembunyian untukmu, tapi sekarang itu tidak perlu. Berhenti bicara omong kosong, jangan bicara terlalu cepat. Xiao Yan menepuk dahinya. Tidak heran jika fungsi air pembunuh roh ini sangat kuat. Tetapi peringkatnya adalah yang terakhir, tidak perlu dikatakan, itu pasti omong kosong. Jangan membicarakannya, Water of Destruction berkata dengan malas. Kamu, Xiao Yan benar-benar marah. Dia melepas cincin itu dari tangannya dan melemparkannya ke kejauhan. Oke, Xiao Yao yang baik, tetua yang baik, klan Xiao yang baik, karena kamu sedang mencari kematian, aku akan memenuhimu. Jika suatu hari, klan Xiao akan membalasmu dengan baik. Xiao Yan hampir berkata dengan gigi terkatuk. Paman, ada apa denganmu? Pada saat ini, suara yang menyenangkan terdengar di telinga Xiao Yan. Ah, tidak apa-apa. Xiao Yan menjawab seperti biasa sebelum menyadari bahwa Xiao Yuer telah membuka matanya. Tidak apa-apa, aku akan membawamu keluar dari sini, kata Xiao Yan. Seharusnya aku yang membawa pamanku keluar dari sini. Xiao Yuer melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia tidak takut di kedalaman hutan. Tetapi berkata kepada Xiao Yan dengan percaya diri, dengan sedikit kebanggaan dan kebanggaan di wajahnya. Di hutan, Xiao Yuer berjalan keluar dari hutan dengan langkah kecil. Langkahnya tidak lambat atau cepat, tapi dia tidak gugup sama sekali. Mengikuti langkahnya, monster di hutan juga menjadi tenang, dan pemandangan aneh muncul di hutan. Pada saat ini, dia seperti ratu di hutan, semua binatang merayap di bawah kakinya. Aneh, sangat aneh. Xiao Yan memandang Xiao Yuer dan sepertinya sedang melihat monster sungguhan. Nidhi kecil, bagaimana kamu melakukannya? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Ini tidak seperti Xiao Yan belum pernah melihat hal yang sama. Ketika Xiao Yan diburu oleh Sekte Yunlan, dia memasuki Gunung Binatang Iblis dan mengandalkan tekanan darah dari 7 warna langit menelan piton untuk tidak menghadapi intersepsi dari binatang iblis, tapi bagaimana mungkin Xiao Yuer masih memilikinya? Bahkan lebih kuat dari ular sanca menelan 7 warna. Mungkinkah orang tuanya kuat di World of Warcraft? Dan mereka adalah orang-orang yang keunggulan garis keturunannya mencapai puncak. Berpikir bahwa Xiao Yuer dilahirkan sebagai Kaisar Dou, Xiao Yan tiba-tiba merasa bahwa ini adalah cara terbaik untuk menjelaskan, mungkin gadis kecil ini sama seperti Xiao Xiao. Rahasia, Xiao Yuer sepertinya mengetahui keterkejutan Xiao Yan dan menjadi lebih puas diri. Setiap orang memiliki kesombongan.
Xiao Yuer baru berusia 11 tahun dan tentu saja ingin menjadi sedikit lebih misterius. Tapi saat ini, aku bisa membuat kaisar berpangkat rendah dan orang kuat tidak mengancam kita. Jika kekuatannya melebihi aku tidak bisa menjaminnya. Xiao Yuer sepertinya tidak ingin mempermalukan Xiao Yan, jadi dia masih menceritakan sedikit rahasia. Oke, aku tidak akan bertanya. Setiap orang memiliki rahasia kecil mereka sendiri dan akan sangat marah jika dilanggar. Xiao Yan menyentuh kepala Xiao Yuer dan berkata, "Kalau begitu, bisakah kamu kembali ke klan Xiao sendiri? Aku akan melakukan satu hal, dan aku akan kembali ke klan Xiao untuk menemukanmu setelah aku selesai," kata Xiao Yan sambil tersenyum. "Paman, apa yang akan kamu lakukan?" "Rahasia," kata Xiao Yan sambil mencubit wajah kecil Xiao Yuer. Setelah melihat kemampuan Xiao Yuer, Xiao Yan merasa lega karena Xiao Yuer kembali ke keluarga Xiao. Xiao Yan dan Xiao Yuer datang ke tepi dan melihat Xiao Yuer pergi. Setelah Xiao Yuer pergi, Xiao Yan mulai memulihkan dendamnya. Dia menunggu di sini, menunggu Xiao Yao dan yang lainnya tiba. Setiap orang memiliki garis bawahnya sendiri, sekali tersinggung, bahkan jika lawannya adalah serigala atau harimau, dia akan naik dan menggigit. Terlebih lagi, Xiao Yan berpikir bahwa dia sudah sangat rendah hati, dan dia tidak berdaya di benua penciptaan. Jadi dia juga menjaga dirinya dalam keadaan rendah hati, tetapi akan selalu ada seseorang untuk berurusan dengannya. Karena mereka akan membunuh Xiao Yan secara alami akan membunuh mereka terlebih dahulu. Xiao Yan tidak pernah berbelas kasih terhadap musuh-musuhnya. Karena dia tidak tahan lagi, dia tidak perlu menanggungnya lagi, dan dia menunjukkan pedangnya dengan putus asa. Bahkan dengan mengorbankan nyawa. Setelah setengah jam, 6 sosok muncul di depan Xiao Yan dengan ekspresi marah di wajah mereka. Xiao Yao menatap Xiao Yan dengan ekspresi gila di wajahnya. Dengan barisan mereka, Xiao Yan adalah seekor semut yang bisa dicubit sampai mati dengan satu tangan. Tetapi semut inilah yang mempermainkannya di mana-mana, dan bahkan seorang kaisar yang kuat ditipu olehnya. Ini adalah rasa malu yang tidak bisa dihilangkan. Kali ini kamu harus menjadi dewa, Xiao Yan. Xiao Yao menatap Xiao Yan, amarahnya berangsur-angsur mereda, dengan senyum tipis di wajahnya. Seolah-olah dia dan Xiao Yan adalah teman lama yang tidak bertemu selama bertahun-tahun. Tetapi Xiao Ding dan kelimanya tahu bahwa akan ada kemarahan tak berujung yang tersembunyi setelah ini, yang akan meletus kapan saja. Aku pikir kamu akan bergegas untuk memakan dagingku dan meminum darahku ketika kamu melihatku. Xiao Yan juga tersenyum dan berkata kepada Xiao Yao. Dia sepertinya tidak merasakan ketakutan dari pihak lain. Dia terlihat sangat santai. Apakah terlalu murah bagimu untuk memakan dagingmu dan meminum darahmu? Setidaknya kamu akan dibuang ke dalam abu. Xiao Yao berkata dengan dingin, matanya yang sedingin es seperti anak panah tajam yang seolah menembus mata Xiao Yan. Ngomong-ngomong, aku juga orang yang sekarat, bisakah kamu memberitahuku bahwa aku melihat 5 orang di area binatang sebelum aku koma? Jika tebakanku benar, itu pasti kalian berlima. Xiao Yan melihat ke belakang Xiao Yao 5 orang, dengan niat membunuh di mata mereka. Merasakan tatapan Xiao Yan, kecuali Xiao Ding, yang terkuat, 4 lainnya menundukkan kepala samar-samar dan tidak berani menatap Xiao Yan. Itu benar, itu mereka. Tapi aku tidak tahu omong kosong macam apa yang kamu injak, tetapi kamu selamat. Xiao Yao memandang Xiao Yan dan berkata, jika itu masalahnya, maka mudah untuk menanganinya. Xiao Yan tiba-tiba tertawa. Ledakan. Pada saat ini, di bawah sinyal Xiao Yao, Xiao Ding meninju dada Xiao Yan langsung terlepas dari perbedaan kekuatannya. Xiao Yan tiba-tiba terbang lebih dari 10 meter, tubuhnya dalam kekacauan, dan jejak darah mengalir dari dari mulutnya. Pukulan ini, aku hanya membiarkan dia menggunakan 30% dari kekuatannya. Tapi Xiao Yan, kamu tidak bisa menangkapnya, itu benar-benar mengecewakanku. Kamu pasti sudah menebaknya, dan akulah yang menginstruksikan Xiao Huohuo dan mereka bertiga.
Saya baru saja memberitahu mereka tentang keberadaan Xiao Yuting. Dan setelah beberapa kata dengan mereka, mereka segera melakukan sesuatu untuk saya. Sayangnya, saya tidak bisa memindahkan Xiao Yuting. Kalau tidak saya akan membunuhnya bersama. Namun, saya pindah tidak bukan berarti yang lain tidak bisa bergerak. Dan beberapa temanmu, Xiao Jun, Henry Zhang, dan Xiao Kai dan Xiao Jian yang melarikan diri, aku akan datang ke pintu satu persatu. Kamu harus berterima kasih padaku, aku tidak, jangan lakukan itu di depanmu, bunuh mereka secara langsung, jika tidak, kamu akan lebih menderita. Xiao Yao melirik Xiao Ding, mengulurkan tangan kanan dan 5 jarinya. Ledakan. Kali ini Xiao Yan terbang lebih dari 50 meter. Xiao Yan menopang dirinya dengan penguasa kuno Tian Huoheng sehingga dia tidak berbaring di tanah. Tetapi Xiao Yan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan, dia merasa tulang-tulangnya akan hancur. Sakit, tapi rasa sakitmu sekarang tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang aku derita. Sebagai harapan keluarga, aku memiliki harapan yang tinggi, tetapi kamulah yang mengubah harapanku menjadi bubuk, dan kamu akan menjadi hidupku. Hanya dengan membunuhmu bisakah aku menjadi lebih kuat. Xiao Yao semakin membenci Xiao Yan, dan suasana hatinya menjadi tidak stabil. Xiao Yao mengangguk. Ledakan, retakan. Xiao Yan langsung meninju ke pohon besar dan tertanam di dalamnya. Bahkan penguasa kuno Tian Huoheng jatuh ke satu sisi. Jubah hitam Xiao Yan sudah basah oleh darah, dan dia bahkan bisa melihat darah mengalir dari jubah hitam ke tanah. 80% dari kekuatan kaisar tingkat rendah. Di hadapan kekuatan absolut, pertahanan apapun tidak berguna. Bahkan Xiao Yan sekarat setelah menerima 3 pukulan ini. Xiao Yan, masa depan tidak akan terbatas. Adapun Suner itu, aku akan memberimu pelajaran, kata Xiao Yao dingin sambil mengepalkan tangannya. Douqi muncul di tangan Xiao Ding. Kali ini, Kaisar dan yang kuat menyerang dengan seluruh kekuatannya, menargetkan kepala Xiao Yan. Gedung Serikat Umum Kamar Dagang. Seorang wanita cantik melihat pemandangan indah di langit, dan tiba-tiba rasa dingin datang ke hatinya. Itu benar-benar mulai turun salju di luar jendela sebagai seorang Douxian. Dia seharusnya tidak merasa kedinginan. Tetapi dengan kekuatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik pada saat ini, dan gelombang kesedihan dan kesepian datang ke hatinya. Dia tanpa sadar meletakkan tangannya di dadanya, sesuatu berkedip di matanya. Xiao Jing, kenakan lebih banyak pakaian saat dingin. Kamu juga akan menikah, jadi jaga dirimu baik-baik. Di belakang wanita itu berjalan ke seorang pria tua yang tampak berusia 50-an. Dia memandang wanita itu, dengan kesusahan. Warna Presiden. Wanita itu terkejut, dan kemudian membungkuk hormat kepada pria tua itu. Xiao Jing, bukankah aku sudah memberitahumu? Anggap aku sebagai kakekmu. Kamu telah berada di sisiku selama ratusan tahun. Aku benar-benar tidak tahan denganmu, atau Kamar Dagang tidak dapat menanggungmu. Tetapi kekuatan dari keluarga Ning itu hanya peringkat ketiga, jauh dari dibandingkan dengan klan kuno pertama. Setidaknya dibandingkan dengan mereka, Anda harus jauh lebih bahagia. Anak laki-laki Gu Xuantong juga merupakan elit dari klan kuno, dan keturunan dari keluarga Ning, pemimpin klan. Meskipun tidak bisa disebut tampan, dia juga bermartabat. Pria tua itu menghela nafas. Ada jejak perjuangan di mata yang tenang. Tetapi pada akhirnya, dia mengangguk patuh. Sejak hari itu, nasibnya telah hancur. Meskipun dia ingin menyingkirkannya berkali-kali, dia hanya bisa mengubah apapun. Kamar Dagang selalu menjadi rumahmu. Jika Xuantong berani menggertakmu, keluarga Ning tidak akan membelamu, dan kakek akan membantumu, kata lelaki tua itu kepada Ning Jing. Yah, terima kasih kakek. Ning Jing tersenyum pada lelaki tua itu. Tetapi senyumnya masih sedikit sedih. Salju semakin besar, dan hati yang damai semakin dingin. Ling Zhu, cabang Xiao Clan. Sialan, kenapa turun salju? Xiao Huohuo mengeluh sambil melihat salju tebal di langit.
Meski salju tidak terlalu dingin bagi mereka, salju selalu membuat orang merasa kedinginan dan kesepian. Xiao Qin dan Xiao Yun juga melihat keluar jendela saat ini, dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Juga di cabang klan Xiao, Xiao Yuting menghela nafas lega. Dia melihat Xiao Yuer di salju. Gadis cantik itu hanya satu orang kurang dari yang dia harapkan, dan sentuhan kesedihan datang ke hatinya. Dia mengatakan bahwa bagaimanapun juga, dia masih tidak melakukannya, dan dia benar-benar tidak bisa kembali. Xiao Yuting merasa seperti kehilangan sesuatu, dan harapan yang akhirnya dia temukan sepertinya telah menghilang lagi. Xiao Yuer juga meringkuk dalam pelukan Xiao Yuting, melihat ke kejauhan. "Paman," bisiknya pelan, mengenakan pakaian hitam dan penggaris raksasa. Dia hanya berdiri di sana, tetapi itu memberi Xiao Yuer perasaan bahwa dia tidak bisa memanjat. Setidaknya, dalam kehidupan Xiao Yuer, dia bukan seorang pejalan kaki, tetapi gurunya, meskipun dia tidak pernah memanggilnya guru. Markas besar klan Xiao di Lingzhou, para tetua klan Xiao. Kelompok orang yang sama, kursi yang sama, tata letak yang sama. Para tetua klan Xiao tidak berubah setidaknya selama 50 tahun. Hanya saja para tetua saat ini akan terlihat sedikit kusam. Apa pendapatmu tentang masalah Xiao Jian? Sudah lama sekali, dan tidak ada kemajuan sama sekali. Bukankah dia sudah baik-baik saja dengan wanita itu? Bisakah kamu memberiku penjelasan yang masuk akal sekarang? Tegur Xiao Tian. Xiao Jian jelas memiliki surat cerai, tetapi dia melarikan diri dengan anak-anak musuh 3 tahun kemudian. Ini adalah penghinaan bagi keluarga, belum lagi markas keluarga Xiao dikirim tetapi mereka masih tidak dapat menemukan 2 orang. Para tetua tidak tahu bagaimana menjawab, tetapi kali ini Xiao Sue Zhengfeng membuat keluarga Qin tertawa. Penatua keempat, bagaimana penilaianmu terhadap Xiao Yan? Setelah waktu yang lama, Xiao Tian mengubah topik pembicaraan. Yah, setelah pengamatan jangka panjang saya, anak ini Xiao Yan memiliki kemampuan melarikan diri yang kuat. Saya kira dia sering melarikan diri. Ketika anak ini menghadapi bahaya dengan teman-temannya, dia pasti akan selamat. Juga, Xiao Yan mencintainya, sangat banyak. Anak-anak sangat simpatik. Ketika mereka melihat anak-anak dalam kesulitan, anak ini akan pergi membantu. Poin lainnya adalah Xiao Yan suka menjelajah di hutan, dan sering tidak di cabang. Orang yang saya kirim mengatakan Xiao Yan mereka tidak sering terlihat. Penatua keempat melaporkan pekerjaannya kepada para tetua. Ekspresi para penatua telah berubah. Mereka pandai melarikan diri dan membantu anak-anak dengan cinta. Mereka sering tidak melihat siapapun. Bisakah orang seperti itu menjadi penatua? Bisakah orang seperti itu benar-benar dipercayakan dengan tanggung jawab yang berat? Xiao Wanxing sedikit mengernyit dan masih tidak mengatakan apa-apa. Terakhir kali Xiao Yuting kembali. Dia secara alami mengatakan sesuatu tentang Xiao Yan, tapi Xiao Yan tidak begitu tak tertahankan. Terus amati, kali ini kedua klan bersaing untuk melihat penampilan Xiao Yan sebelum mengambil keputusan. Xiao Tian berkata dengan dingin, tapi semua orang bisa mendengar ketidakpuasannya pada Xiao Yan. Jalan utama di Lingzhou. Suner, aku membencimu sampai mati. Jika aku tahu itu akan turun salju, aku tidak akan ikut denganmu. Jika aku mati kedinginan, aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Tidak banyak pejalan kaki di jalan saat ini, hanya 2 wanita yang berjalan bergandengan tangan. Satu berwarna ungu dan satu berwarna biru. Itu adalah wanita berbaju ungu yang berbicara sebelumnya. Oke, aku akan menjadi janda untukmu ketika kamu mati, tetapi kamu tega membiarkan aku menjadi janda untukmu. Wanita di sini terkekeh. Dai Suner, tunggu aku. Aku sangat berharap di jalan, aku akan bertemu sekelompok bandit yang akan mengikatmu ke gunung dan menjadikanmu wanita peniru. Kamu bahkan tidak membawa pengawal. Wanita berpakaian ungu mengeluh, tapi tangan itu menarik Suner lebih erat lagi. Apa yang kamu lakukan dengan pengawal? Senang sendirian. Adapun Lingzhou ini, hehe. Ada apa dengan Lingzhou? Bukan apa-apa. Mencari Xiao Yan hanyalah alasan.
Karakter di Kaisar Roh Realem tidak tertarik sama sekali. Api emas melintas di mata wanita di sini, dan dengan cepat padam. Lalu kenapa kamu keluar? Jadi aku juga menyelinap keluar. Karena menurutmu begitu, mari kita jadi Nyonya Sanzai, ya. Suner, kamu. Hutan di timur Gunung Wanzang di Lingzhou. Saudara Xiaoyan, jaga dirimu baik-baik. Xiaoyan, hidupmu adalah milik raja ini. Yaner, hati-hati. Kakak ketiga, hati-hati di jalan. Si kecil, hati-hati dalam segala hal, bersabarlah. Hutan sudah tertutup salju saat ini, dan semua monster sedang beristirahat di sarang mereka saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan memikirkan istri, anak perempuan, ayah, saudara laki-laki dan temannya di benaknya. Setiap orang harus melindungi sesuatu, bahkan jika mereka memberikan nyawa mereka untuk itu. Semua karakter ada di atas panggung. Saya berharap Anda dan keluarga Anda berkumpul kembali dan tahun baru yang menyenangkan. Tidak buruk, layak untuk orang yang disukai Bansian ini. Cukup benci, sangat kejam. Hutan tertutup salju putih, dan hamparan luas yang luas. Pikiran Xiaoyan bergema lagi dengan suara air yang membunuh roh. Pada saat ini, Xiaoyan berlutut dengan satu lutut dan meletakkan tangannya di tanah, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Keringat bercampur darah dan mengalir ke bawah. Di belakang Xiaoyan terbaring 6 orang, atau 6 mayat. Ke-6 orang itu, termasuk seorang kaisar berpangkat rendah, terbunuh dalam satu pukulan, tanpa cacat sedikit pun. Kekejamanmu sudah cukup untuk membuat setengah abadi ini mengagumimu. Tapi kamu benar-benar menakutkan. Kamu berani memakan pil yang melahap kehidupan. Itu lebih menyakitkan daripada kematian. Air roh pembunuh bergumam di jalan. Xiaoyan mampu bertahan dari ambang kematian bukan karena karakternya pecah, tetapi karena dia menelan pil yang memakan kehidupan yang dia dapatkan dari air pembunuh roh. Kaisar kelas menengah, ini adalah kekuatan Xiaoyan saat ini. Dia pergi langsung dari alam roh kaisar ke-5 tingkat, tetapi harga yang dibayar Xiaoyan menyakitkan. Hanya ada pil obat di sini, tetapi tidak ada apa-apa tentang harganya. Ada banyak salju, dan cincin itu jatuh ke tangan Xiaoyan atas inisiatifnya sendiri, dan air pembunuh roh jatuh ke dalam keheningan. Putih telah menjadi warna utama di sini. Tubuh Xiaoyan juga ditutupi dengan lapisan salju putih, dan ada udara abu-abu samar di dahinya. 3 hari kemudian, di atas pegunungan, seorang pria berjubah hitam memandang hutan di depannya dan menghela nafas. Bagaimanapun, klan Xiao adalah rumahnya. 3 tahun bisa panjang atau pendek, dan dia sedikit enggan untuk pergi, tetapi tidak ada cara baginya untuk meninggalkan klan Xiao saat ini. Xiao yang tidak kembali ke cabang, tetapi menemukan bahwa ketika Xiao Jun dan yang lainnya sedang keluar, dia meminta mereka untuk membawakan surat kepada Xiao Yuting untuk meminta Xiao Yuting menjaga Xiao Yuer dengan baik. Dalam 3 hari terakhir, Xiaoyan merasakan situasinya saat ini, dan Xiaoyan sedikit khawatir bahwa dendamnya telah meningkat begitu banyak. Bagaimanapun, Xiaoyan telah menaruh perhatian besar pada yayasannya sejak awal benua Douqi, tapi kali ini. Tapi Xiaoyan tidak pernah menyesalinya, dia menyelamatkan hidupnya bagaimanapun caranya. Pasti ada penawarnya di dunia. Ketika ia menyempurnakan penawar untuk saudaranya yang kedua, ia percaya bahwa ia akan berhasil. Air pemusnahan. Karena kamu memiliki pil obat, kamu juga harus memiliki penawarnya, kata Xiaoyan, melihat cincin di tangannya. Tidak, saya sangat mendominasi ketika saya membuang Bansian ini. Bagaimana saya bisa mulai memohon untuk Bansian ini sekarang? Aku tidak memohon padamu, aku hanya bernegosiasi denganmu. Aku membuangmu dan kamu kembali. Tidakkah kamu ingin aku membalaskan dendammu? Kamu harus memberitahuku efek samping dan penawar dari pil penghancur kehidupan ini, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu bisa membuang Bansian ini. Jangan, aku takut padamu. Aku benar-benar tidak punya penawarnya. Adapun efek sampingnya, kamu akan tahu setelah 3 hari.
Aku sudah mengatakan semua yang aku tahu, percayalah, atau tidak. Melihat Xiao Yan benar-benar tidak ragu untuk meletakkan cincin di tangannya dilepas dan ketika dia akan membuangnya, air pemusnahan akhirnya melucuti senjata dan menyerah. Gila, orang ini benar-benar gila. Orang gila yang bahkan berani memakan pil penghancur kehidupan. Dia tidak ragu bahwa Xiao Yan akan membuang cincin itu, meskipun dianggap sangat penting, tetapi di mata orang gila itu bukan apa-apa. Senyum tipis muncul di sudut mulut Xiao Yan, sehingga dia bisa jujur. Saya benar-benar berpikir dia akan membuangnya, bagaimana dia bisa membuang hal yang begitu penting. Tapi anehnya, bagaimana air roh pembunuh ini bisa kembali dengan sendirinya? Keluarga murong agak jauh. Xiao Yan menghela nafas. Cepat atau lambat, dia akan pergi ke keluarga ini, tetapi dia masih memiliki sakit kepala. Meskipun dia juga telah menemukan beberapa cabang kekuatan di benua penciptaan di masa lalu, 3 tahun, itu adalah keluarga Xiao. Pengenalan kementerian tidak komprehensif. Pada saat yang sama, markas besar keluarga Xiao. Ledakan. Xiao Tian membanting meja dengan keras, ekspresinya sangat suram. Seorang kaisar berpangkat rendah, 3 puncak alam spiritual kaisar, dan seorang kaisar berpangkat tinggi. Kombinasi ini jelas tidak kuat, tetapi jelas tidak lemah. Tetapi Anda tidak dapat memberitahu saya bagaimana meyakinkan publik hari ini jika kamu tidak memberi semua orang penjelasan yang masuk akal. Pada saat ini, Xiao Tian menatap tetua keempat dengan mata penuh amarah. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya hanya meminta mereka untuk bekerja sama dengan Xiao Yao untuk menyelidiki Xiao Yan, tetapi bahkan Yao Er telah menghilang. Jika bukan karena Yao Er yang menghubungi saya setiap hari, saya tidak akan melakukannya. Tidak tahu apakah tidak ada berita dalam beberapa hari terakhir. 4 ekspresi tetua secara alami tidak begitu baik. Orang-orang dari garis keturunannya terbunuh, dan dia harus menanggung murka tetua pertama. Kebenciannya pada Xiao Yan juga semakin dalam. Di mana Xiao Yan? Xiao Tian berkata dengan dingin. Dia juga hilang. Tetua keempat berkata tanpa daya. Dia mengirim banyak orang untuk mencarinya, tetapi tidak ada berita. Kakak kedua, beritahu saya bagaimana menangani masalah ini. Xiao Tian memandang tetua kedua setelah mengatakan itu. Pasti ada alasan mengapa mereka bertuju menghilang bersama. Adapun apakah mereka mati, kita belum tahu. Sebelum tetua kedua selesai berbicara, tetua keempat buru-buru berkata, tidak, pasti Xiao Yan masih hidup di antara 7 orang, dan 6 lainnya sudah mati. Kalau tidak mereka pasti akan kembali, dan saya menemukannya di sana. Jejak api yang menyala, saya pikir Xiao Yan membunuh mereka. Penatua keempat, bagaimana ini mungkin? Berita yang saya dapatkan adalah bahwa Xiao Yao memimpin orang untuk menggunakan Xiao Yuer sebagai ancaman untuk memaksa Xiao Yan, dan bagaimana kekuatan Xiao Yan bisa menjadi lawan dari 6 orang itu. Xiao Wanxing menatap tetua keempat dan berkata, saya akui, memang ada hal seperti itu, tetapi rencana penilaian yang kami buat termasuk menilai kekuatan, karakter, dan kemampuan beradaptasi Xiao Yan. Saya menangkap Xiao Yuer hanya untuk memeriksa kemampuan beradaptasi Xiao Yan. Ini dalam otorisasi Dewan Tetua. Fakta bahwa Xiao Yan tidak memiliki kemampuan ini tidak berarti bahwa Xiao Yan tidak dapat meminta bantuan asing. Tetua keempat berkata dengan dingin. Tolong bantuan asing. Penatua keempat, apa maksudmu? Kata Xiao Tian. Kemudian Xiao Jian kawin lari dengan keluarga Sui. Jadi mengapa Xiao Yan tidak bisa berkolusi dengan keluarga Sui dan keluarga Qin untuk membunuh keluarga Xiao? Berapa banyak orang yang menurut Anda dapat lulus ujian yang Anda tetapkan? Saya akui bahwa saya bisa. Tidak lulus, maka selama keluarga Sui Xiao Yan dan keluarga Qin cukup baik, Xiao Yan. Petik 2. Penatua keempat, kamu bisa makan nasi tanpa pandang bulu, tetapi kamu tidak bisa berbicara omong kosong. Kecuali kamu memiliki bukti bahwa Xiao Yan berzina dengan musuh asing, kamu membuat tuduhan palsu, kata Xiao Wanxing. Cukup jika kamu adalah Xiao Yan, kemana kamu akan pergi? Kata Xiao Tian.
Terlepas dari apakah Xiao Yan ada hubungannya dengan hilangnya mereka berenam, pasti ada tempat baginya untuk meninggalkan keluarga Xiao sekarang. Keluarga Murong, kata Xiao Wanxing. Wang Feng, kamu mengirim tentara naga dan Phoenix untuk memblokir Lingzhu. Cobalah untuk tidak membiarkan dua klan lainnya mengetahuinya. Kamu harus menemukan Xiao Yan. Anak kedua, kamu dan Wan Qing bertanggung jawab bersama, kata Xiao Tian. Penatua kedua dan Xiao Wanxing mengangguk pada saat yang sama. Penatua keempat berpikir, Lingzhu adalah area yang relatif besar, dan akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk meninggalkan klan Xiao dari cabang, karena mereka punya waktu untuk memblokir jalan Xiao Yan. Selama Xiao Yan ditemukan, kekuatan tentara naga Phoenix sudah cukup untuk menangkap Xiao Yan di alam roh kaisar. Sebuah kota kecil di lingkungan pengaruh Lingzhu. Oke, selama kamu menceraikan istri aslimu, tidak masalah jika kami pergi ke rumahmu bersamamu. Tiga keluarga besar di Lingzhu tidak cocok satu sama lain, dan kekuatan yang mereka miliki bahkan lebih kuat. Kota kecil ini berada dalam lingkup pengaruh klan Qin, sehingga orang-orang dari klan Xiao dan klan Sui secara alami akan diperiksa dengan sangat ketat. Tapi hari ini, dua wanita cantik datang ke sini. Mereka sangat cantik, mereka tidak menutupi wajah mereka sama sekali, dan bahkan dengan belak-belakan mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Sui ketika mereka menghadapi pemeriksaan. Namun, salah satu kekuatan mereka adalah kelas menengah dari alam roh kaisar, dan yang lainnya adalah kelas bawah dari alam roh kaisar. Untuk kombinasi seperti itu, seseorang segera melaporkan berita itu ke atas. Segera, tuan muda dari orang yang bertanggung jawab atas kota itu berlari dengan agresif dengan sekelompok bawahannya. Namun, ketika dia melihat wanita itu, matanya lurus, wajahnya penuh senyum, dan dia dengan keras mengajari beberapa bawahannya yang bodoh. Dua wanita muda, karena kamu di sini, mengapa kamu tidak tinggal di rumah kami sebentar? Mari kita lakukan yang terbaik sebagai tuan tanah. Qin Li segera tersenyum pada mereka berdua, seolah-olah dia melihat dua teman lama. Kalimat di atas secara alami adalah apa yang dikatakan seorang wanita berbaju ungu kepada Qin Li. Warna Qin Li berubah, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan dipermalukan saat pertama kali bertemu. Benar-benar tidak tahu malu, kamu benar-benar berpikir ini adalah wilayah klan Sui. Bahkan jika kamu datang ke sini sebagai naga, kamu harus berbaring untukku. Kamu tidak perlu marah. Suir berarti bahwa jika kita pergi ke rumah putranya dan menyebabkan kesalahpahaman Ni Ling, itu hanya akan membawa masalah bagi putranya. Bukannya kamu meremehkan putranya. Ketika Qin Li hendak membalikkan wajahnya, wanita di sini tertawa kecil. Hehe, kalian berdua terlalu banyak berpikir. Merupakan kehormatan bagi kami bahwa kalian berdua adalah tamu di rumah sederhana. Selain itu, wajar bagi pria untuk memutuskan urusan keluarga. Aku berjanji untuk tidak menyakiti kalian berdua. Keluarga Qin tersenyum setelah mendengar kata-kata wanita di sini, tetapi masih tidak menyerah. Karena tuan muda mengundang kita seperti ini, tidak sopan bagi kita untuk tidak pergi. Wanita di sini tersenyum. Suner, kamu gila. Kamu tidak tahu siapa dia, kan? Meskipun aku membawa seorang kaisar dan orang kuat, apa yang kamu lakukan berlari ke rumah seseorang? Sue Suir berkata kepada Sue Sun, apakah kamu tidak pernah mendengar tentang malam pembunuhan angin hitam bulan? Sue Suner berkata kepada Sue Suir dengan senyum di sudut mulutnya. Kamu gila, pergi ke rumah orang lain untuk membunuh. Hehe, kamu memiliki kekuatan dan kemauan. Bukan. Sangat disayangkan bahwa saat ini, Qin Li masih memimpin dengan patuh. Segera, di rumah teh di kota kecil ini. Haha, apakah kamu melihat bahwa kali ini, Tuan Qin Li membawa pulang dua wanita cantik lagi? Sambil minum teh, satu orang memberitahu orang-orang di sekitarnya apa yang dia temui, yang menarik beberapa penonton. Ya, aku juga melihatnya. Cek, itu adalah dua wanita cantik yang super, terutama wanita di sini. Seseorang di sekitar segera bergegas. Potong, dia juga wanita yang sangat cantik. Saya pikir itu hanya dua burung pipit.
Kami ingin wanita seperti ini di tanah di mana burung tidak buang air. Seseorang segera bertanya, jika kamu tidak percaya padaku, aku berani bersumpah jika bukan karena wanita cantik, aku tidak akan menyentuh wanita selama setahun. Potong. Terakhir kali seseorang bersumpah bahwa jika dia menyentuh seorang wanita dalam waktu 1 tahun, rambutnya akan rontok, dan hari berikutnya dia mencukur kepalanya dan pergi untuk bersenang-senang. Kamu tidak percaya padaku. Dua wanita ini luar biasa. Mereka memiliki nama yang sama dengan dua orang dari klan Sui yang pasti akan bersaing dengan klan Xiao, Sui Suner dan Sui Suir. Sui Suner dikatakan sebanding dengan Xiao Wanxing yang asli. Orang itu terus membuktikan dengan apa yang Anda lihat dan dengar. Apakah kamu yakin itu hanya nama yang sama? Bukan aku, kata seseorang. Tidak mungkin. Mengapa keluarga Sui berpartisipasi dalam kompetisi yang diadakan di sini? Mereka seharusnya tidak benar-benar aku, kan? Bakat paling kuat di sini berada di puncak alam roh kaisar. Jika mereka benar-benar aku, bukankah akan ada orang yang kuat untuk melindungi mereka? Yah, masuk akal. Kamu mengatakan bahwa keluarga Qin akan dihancurkan. Itu tidak benar. Sebagai Qin Li, dia tidak tahu identitas keduanya. Apakah dia gila? Orang seperti itu akan berani mengundangnya pulang. Hehe, orang-orang menatap tubuh wanita itu dan sudah kehilangan jiwanya. Bagaimana mereka masih bisa memikirkan banyak hal? Apakah benar-benar ada kecantikan seperti itu di dunia? Ayo pergi dan jongkok di depan rumah Qin. Jika kamu tidak bisa melihat kegembiraannya, ada baiknya melirik wanita itu. Masuk akal, ayo pergi. Mungkin keluarga Qin akan dihancurkan malam ini, hanya untuk memanfaatkan api. Sial, kamu kejam. Jangan lupa panggil aku. Semua orang di penginapan pergi sebentar, dan hanya pria berjubah hitam yang masih minum teh di sini. Sui Suner, saya pikir saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu dengannya, tetapi saya tidak berharap untuk bertemu di sini. Saya ingin tahu apakah Anda memenuhi syarat untuk disebut Suner, pria berjubah berkata dengan ringan saat dia melihat ke tempat di mana sekelompok orang berbondong-bondong. Xiao Yan ingin menyelesaikan tagihan, tetapi menemukan bahwa orang-orang di toko telah pergi, dan bahkan petugas telah pergi. Sayangnya, semakin besar harapan, semakin besar kekecewaan. Saya harap Sui Suner ini terlihat sedikit lebih cantik jika tidak. Pada saat yang sama, tenggorokan Lingzu tertutup. Tentara naga dan Phoenix telah dikirim, hampir 5 meter di depan Water Dragon Pass, dan kekuatan semua orang berada di puncak alam roh kaisar. Misi mereka adalah menemukan Xiao Yan, yang berdampak besar pada keluarga Xiao. Untuk sebuah keluarga, hal yang paling menjijikkan adalah berzina dengan kekuatan musuh untuk membunuh saudara kandung. Jadi hilangnya Xiao Yan juga memperdalam kesalahpahaman mereka tentang Xiao Yan. Tindakan klan Xiao secara alami membangkitkan rasa jijik klan Qin dan klan Sui. Tetapi mereka lega ketika melihat bahwa klan Xiao baru saja mengirim seseorang tanpa tindakan lebih lanjut, dan mereka semua berspekulasi tentang niat klan Xiao. Tentu saja, hal-hal baik tidak padam, dan hal-hal buruk menempuh jarak ribuan mil, yang memang benar. Skandal klan Xiao segera ditemukan, dan Xiao Yan segera menjadi selebriti di Lingzu. Pengkhianat keluarga Xiao adalah tamu terhormat mereka, tapi Xiao Yan seperti menguap. Langit mulai gelap, dan gerbang keluarga Qin di kota kecil itu sudah penuh sesak dengan orang-orang, tetapi mereka agak kecewa. Lagi pula, beberapa dari mereka berdiri di sini untuk waktu yang lama hanya untuk melihat keindahan kecantikan wanita itu. Tapi sejak mereka masuk, mereka belum keluar. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani menerobos. Tetapi pada saat ini, seorang pria berjubah hitam sedang duduk di atap rumah Qin Li. Xiao Yan tidak memiliki kebiasaan mengintip, jadi dia tidak mengintip hanya karena sebuah nama. Sekarang dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia hanya ingin melihat dan menyelesaikan rasa penasarannya sebelum meninggalkan Lingzu. Bukankah kamu mengatakan bahwa akan ada gejala sisa dalam 3 hari? Mengapa belum ada reaksi? Apakah kamu menyebalkan? Aku bertanya 3 kali sehari dan memberimu nasihat, jangan bunuh siapapun.
Tepat ketika Xiao Yan kesal karena menunggu, ada suara samar di sebuah ruangan. Suner, apa yang akan kamu lakukan dengan Qinli itu? Aku akan membiarkan Sue Ping melakukannya. Sue Suir berkata kepada Sue Suner. Jika kamu ingin melakukannya, lakukanlah, tetapi kamu benar-benar berpikir bahwa Qinli bodoh. Aku sudah menyuruhmu untuk tidak mengikuti, tetapi kamu tidak akan mendengarkan. Aku akan lari dan meninggalkanmu sebagai anak kecil. Don, jangan salahkan aku. Suner tersenyum. Kamu tinggal di sini untuk menjadi anak bagi orang lain. Sue Suir mengeluh. Aku akan menjadi mungil bagi orang lain. Mungkin orang lain tidak menginginkannya, goda Sue Suner. Jika Anda membuat orang kecil, maka wanita di dunia tidak harus hidup. Tapi serius, mengapa Anda datang ke sini? Ini sangat terpencil, Anda harus mencari tempat yang bagus untuk bepergian. Oke, jangan tanya, sudah hampir waktunya. Kita harus keluar, kata Sue Suner. Keluar, kamu. Apakah kamu tidak akan tinggal di sini? Sue Suir berkata. Apakah aku sudah menyuruhmu untuk tinggal di sini? Tidak, karena kamu ingin tinggal di sini sebagai anak untuk orang lain, maka kamu harus tinggal di sini. Sue Suner berjalan menuju pintu setelah dia selesai berbicara. Mencicit, pintu terbuka, tetapi pada saat ini, ada dua orang berpangkat tinggi di alam roh kaisar yang menjaga pintu. Nona, apa yang akan Anda lakukan? Salah satu penjaga gerbang bertanya. Apakah tuan mudamu menyuruh kami untuk tidak pergi? Seringai muncul di mulut Sue Suner. Ini, mereka berdua tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tuan muda mereka hanya meminta mereka untuk menjaga tetapi tidak mengatakan bahwa mereka tidak diizinkan untuk pergi. Karena kamu di sini, kamu harus meninggalkan sesuatu. Aku harap kamu menyukai hadiah yang aku berikan padamu. Sue Suner mengangkat tangan kanannya, dan nyala api kemasan muncul di tangannya. Saat berikutnya, roket ditembakkan dari api dan terbang menuju seluruh rumah keluarga Qin. Suner, kamu gila, kata Sue Suir kepada Suner, melihat api di langit. Mereka melakukannya sendiri, dan ketika mereka melihat seorang gadis cantik, mereka menariknya pulang. Mereka pantas mendapatkannya, kata Suner dingin. Kamu, kedua penjaga itu sangat marah ketika mereka melihat keluarga Qin yang terbakar. Nona Suner, Anda sudah keterlaluan. Pada saat ini, seorang pria parubaya muncul di belakang keduanya dan berkata kepada Suner. Dan kedua penjaga gerbang jatuh ke tanah. Sebenarnya, kamu bisa bersembunyi. Selain itu, orang-orang sangat antusias. Aku harus meninggalkan sesuatu sebagai souvenir, kata Suner acuh tak acuh. Sue Ping, cepat bawa kami pergi. Sue Suir menatap Suner dengan sengit dan berkata. Ayo pergi, apakah Anda ingin pergi setelah membakar keluarga Qin saya? Saya tidak bermaksud mempermalukan Anda, tetapi Anda akan memenuhi Anda dengan mencari kematian sendiri. Pada saat ini, patriark keluarga Qin di kota kecil datang dengan sekelompok orang kuat, kata Chong Chong yang marah kepada ketiganya. Aku mengerti siapa yang berani menyentuh nona muda kita. Sue Ping berkata dengan dingin, dan setelah berbicara, tekanan dari tubuhnya menghilang ke arah kerumunan. Kaisar cukup kuat untuk mengalahkan orang banyak. Xiao Yan secara alami tertarik dengan adegan ini, tetapi saat ini dia menemukan bahwa api langitnya benar-benar memiliki perasaan gemetar, seolah-olah dia sedang menyembah seorang raja. Tianhuo, itu sebenarnya Tianhuo. Aku tidak tahu Tianhuo mana yang menempati peringkat pertama. Wajah Xiao Yan berubah begitu banyak sehingga dia tidak punya waktu untuk melihat seperti apa Sue Suner. Hehe, aku tidak menyangka dua jenius dari klan Sue datang ke sini, jadi mari kita tinggal. Pada saat ini, suara lain terdengar, dan tiga pembangkit tenaga listrik dari peringkat bawah kaisar terbang menggunakan keterampilan bertarung terbang. Baru saat itulah Xiao Yan melihat Sue Suner di bawah pengaruh Tianhuo, tetapi saat berikutnya dia tercengang, dan dia bahkan tidak bisa mengalihkan pandangannya ke orang lain. Sue Suner mengenakan pakaian hijau yang elegan, dengan wajah halus seperti bunga, dengan senyum lembut tergantung di pipinya yang cantik dan indah. 3000 sutra biru diikat dengan santai oleh ikat rambut hijau muda, dan jatuh seperti air terjun, menyebar di pinggang ramping Willow.
Ketika bertiup, sutra biru berkibar, begitu anggun, seperti seorang abadi yang diasingkan yang telah jatuh ke dalam debu. Pada pandangan pertama, dia persis sama dengan Bu Suner di benua Douki, tetapi ada simbol aneh di dahinya. Suner, Xiao Yan memandang wanita itu dan memanggil nama itu dengan lembut. Perpisahan 3 tahun membawa Xiao Yan lebih banyak pikiran. Dia pernah berfantasi tentang apakah akan lebih baik jika dia tidak menjadi Doudi. Ketika dia mengalami hidup dan mati, dia tahu lebih baik bahwa dia harus menghargainya. Nona, saya akan memblokir mereka, Anda bisa pergi. Pada saat ini, kulit Sui Ping juga berubah. Dia dapat memblokir 2 dengan 1 blok, dan kemudian jatuh ke dalam kerugian dengan 1 blok 3. Meski begitu, dia harus bertarung, dan pada saat yang sama Sui Ping menghancurkan kartu giok. Ini adalah kartu giok untuk bantuan yang dimiliki setiap keluarga, selama ada orang dalam keluarga yang sama di dekatnya. Mereka dapat merasakannya dan bergegas untuk membantu. Cepat bertarung dan tangkap kedua wanita itu. Seorang pria yang lebih tua di antara 3 kaisar yang kuat berkata kepada 2 lainnya. Ketika keduanya mendengarnya, mereka segera bergegas menuju Sui Suner dan Sui Suer, dan pria yang lebih tua itu juga terbang menuju Sui Ping. Sui Suner melihat kedua kaisar kuat yang terbang, ekspresi main-main muncul di sudut mulutnya, dan dia mengangkat tangan kanannya sedikit. Pada saat ini, teriakan marah terdengar, pergi. Sebuah bayangan gelap terbang ke arah Sui Suner dan menarik Xiao Suner ke dalam pelukannya dengan tarikan lembut. Pada saat yang sama, sebuah suara terdengar di telinga Sui Suner, "Suner, ayo pergi." Dengan sebuah petunjuk kejutan, lebih ini adalah warna kerinduan dan cinta yang mendalam. Tiba-tiba jatuh ke pelukan pria asing. Wajah cantik Sui Suner segera mengangkat 2 awan merah. Tetapi pelukan aneh ini memberinya kehangatan yang tidak biasa dan rasa keintiman, yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Untuk sementara, dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, dia hanya membiarkan Xiao Yan memeluknya seperti ini. Siapa yang berani ikut campur dalam urusan keluarga Qin saya? Kedua kaisar dan orang kuat di belakang memandang Xiao Yan yang tiba-tiba muncul dan berkata dengan keras. Suner, tentu saja Sui Suir yang berbicara. Namun, kekuatan Xiao Yan berada di peringkat tengah kaisar. 2 orang yang menyerang Suner berada di peringkat yang lebih rendah. Dan Xiao Yan memiliki tulang dan sayap untuk membantu mereka. Mereka tidak dapat mengejar Xiao Yan, tetapi ketika Xiao Yan terbang ke langit, bayangan hitam muncul di langit di depan Xiao Yan. Dia meraih Sui Suner yang berada di samping Xiao Yan. Kekuatan pria berbaju hitam ada di puncak kaisar, lebih kuat dari Xiao Yan. Selain itu, pria berbaju hitam adalah serangan mendadak, jadi Xiao Yan tidak punya waktu untuk menghindar, jadi dia harus berbalik dan memblokir telapak tangan untuk Sui Suner. Tetapi dia dan Sui Suner tidak dapat mempertahankannya, keadaan terbang dan jatuh ke tanah. 3 pemborosan, kamu bahkan tidak bisa melakukan hal seperti itu. Pria berbaju hitam yang muncul kemudian berkata kepada ketiganya di langit. Untuk menangkap Sui Suner dan Sui Suer, keluarga Qin benar-benar bersedia mengirim 4 kaisar yang kuat sekaligus. Xiao Yan dengan muram melirik pria berbaju hitam di langit, lalu melirik 2 orang Qin yang menyerangnya, dan akhirnya melihat keindahan di lengannya. Dia dengan lembut menyentuh Sui Suner kepala berkata dengan lembut, Sun, aku pasti akan membawamu keluar. Setelah berbicara, Xiao Yan melepaskan Sui Suner dan menatap lawannya dengan dingin. Sui Suner menatap pria berjubah hitam di depannya dengan kebingungan di matanya, tetapi setiap kata yang dia katakan begitu meyakinkan. Namun, dia bisa yakin bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu pria ini, tetapi mengapa ada rasa keintiman? Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.